Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisa Sila, NIM 101241030300202, kelas F, jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan hubungan industrial. Apakah hubungan industrial itu? Hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Pihak yang berkepentingan dalam setiap perusahaan terdiri dari pengusaha, pekerja atau buruh, supplier, konsumen, perusahaan, pengguna, masyarakat, atau pemerintah. Tujuan hubungan industrial: 1. Memperbaiki, meningkat persyaratan kerja, keadaan ekonomi, serta status sosial kaum pekerja dan keluarganya. 2. Tercapainya industri yang harmonis melalui kerjasama pengusaha dan pekerja untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi dalam perusahaan negara. 3. Ikut serta ambil bagian dalam proses pengembalian keputusan serta nasional melalui lembaga tripartit. Adapun prinsip hubungan industrial: yang pertama, kepentingan bersama; yang kedua, kemitraan yang saling menguntungkan; ketiga, hubungan fungsional dan pembagian tugas; keempat, kekeluargaan; 5. Penciptaan ketenagaan berusaha dan ketentraman bekerja; 6. Peningkatan produktivitas; ketujuh, peningkatan kesejahteraan bersama. Ruang lingkup hubungan industrial. 1. Ruang lingkup cukup. Pada dasarnya, prinsip-prinsip dalam industrial mencakup seluruh tempat-tempat kerjasama di mana pekerja dan pengusaha bekerja sama dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan usaha. Ruang lingkup fungsi meliputi fungsi pemerintah, fungsi pekerja atau serikat pekerja, dan fungsi pengusaha. 3. Ruang lingkup masalah. Seluruh permasalahan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Sarana-sarana dalam hubungan industrial. Yang pertama, lembaga kerjasama bipartit; yang kedua, lembaga kerjasama tripartit; yang ketiga, organisasi pekerja atau serikat pekerja buruh; keempat, organisasi pengusaha; kelima, lembaga keluh kesah dan penyelesaian hubungan industrial; yang keenam, peraturan perusahaan; yang ketujuh, perjanjian kerjasama. Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial. Yang pertama, perselisihan hak; yang kedua, perselisihan kepentingan; yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK; keempat, perselisihan antara serikat pekerja atau buruh dalam suatu perusahaan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan dengan cara perundingan bipartit, perundingan tripartit yang meliputi mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan hubungan industrial (PHI). Kesimpulan umum: hubungan industrial yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Kedua, komunikasi yang efektif dan kerjasama antara manajemen dan pekerja sehat penting dalam hubungan industrial. Hubungan industrial yang fasih dapat meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi konflik. Kesimpulan dalam konteks manajemen yang efektif dapat meningkatkan hubungan industrial dengan memahami kebutuhan dan kepentingan pekerja. Kebijakan dan
prosedur yang jelas dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kepuasan kerja. Pelatihan dan pengembangan pekerja dapat meningkatkan kemampuan dan motivasi bekerja. Kesimpulan dalam konteks ketenagakerjaan. Hubungan industrial yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pekerja. Pekerja yang puas dan termotivasi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi bekerja. Penelitian hak-hak pekerja dan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan sangat penting dalam hubungan industrial. Dalam keseluruhan, hubungan industrial yang baik sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kepuasan kerja, dan memahami kebutuhan kepentingan pekerja. Manajemen dapat menciptakan lingkungan kerja dengan pasif dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Saran dan kasus ketenagakerjaan saat ini. Mengapa setiap May Day diperingati dengan ketidakpuasan? May Day diperingati dengan ketidakpuasan karena berbagai masalah ketenagakerjaan yang belum terselesaikan. Berikut beberapa saran dari kasus ketenagakerjaan saat ini. 1. Masalah upah dan jaminan sosial. Buruh menuntut upah layak dan jaminan sosial yang memadai. Banyak pekerja yang masih menerima upah rendah dan tidak memiliki akses di jaminan kesehatan pensiun. 2. Kondisi kerja yang buruk. Banyak pekerja yang bekerja dalam kondisi tidak aman dan sehat, dan jam kerja yang panjang dan tanpa istirahat yang memadai. Pekerjaan fleksibel yang tidak menguntungkan. Pekerjaan fleksibel sering tidak memberikan jaminan sosial dan upah yang memadai, membuat pekerja merasa tidak stabil dan tidak aman. Pembatasan kebebasan berserikat. Banyak pekerja yang merasa bahwa kebebasan berserikat mereka dibatasi, sehingga mereka tidak dapat memperjuangkan hak-hak mereka. Hak-hak pekerja. Dalam beberapa tahun terakhir, peringatan May Day di Indonesia telah menjadi momentum bagi pekerja untuk menyampaikan banyak tuntutan dan apresiasi mereka kepada pemerintah dan pengusaha. Banyak pekerja melakukan demonstrasi dan protes untuk menuntut perbaikan kondisi kerja dan perlindungan hak-hak pekerja. Baiklah, sekian dari saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.